Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faik Al-Falizi dengan NPM 2308260185. Kali ini saya akan membahas varicella ataupun chickenpox ataupun dalam bahasa Indonesianya itu cacar air. Yang dimulai dari definisi. Definisi dari varicella itu merupakan penyakit infeksi akut yang ditandai dengan demam dan ruam vesikular yang generalisata akibat infeksi primer virus seperti virus varicella zoster atau VZV. Untuk etiologinya itu mulai dari agen itu disebabkan oleh varicella zoster virus. Kemudian ada riwayat keluarga seperti Herpesviridae. Kemudian dari riwayat penularan seperti droplet, kontak langsung dengan cairan vesikal. Untuk masa inkubasinya biasa 10 sampai 21 hari. Klasifikasi berdasarkan penyebab itu untuk virus disebabkan dari varicella zoster virus. Kemudian untuk bakteri bukan penyebab utama dari varicella, tapi dapat terjadi infeksi sekunder pada lesi kulit. Dan yang terakhir dari alergi itu dari reaksi hipersensitivitas seperti obat dapat menyerupai ruam varicella, namun bukan varicella itu sendiri. Untuk gejala itu seperti demam ringan sampai tinggi, kemudian malaise, nyeri kepala, dan nafsu makan yang menurun. Kemudian untuk ruam kulit berupa diawali dari makula, kemudian membentuk papul, kemudian berubah menjadi vesikel, kemudian berubah menjadi pustul, dan yang terakhir bisa menjadi krusta pada berbagai stadium. Terus ada gatal dan nyeri tenggorokan hingga batuk ringan untuk pada anak yang tergolong dewasa muda. Untuk patofisiologinya itu diawal dari virus varicella zoster masuk melalui saluran napas itu seperti droplet maupun kontak langsung. Kemudian replikasi di mukosa nasofaring. Kemudian hiperemia primer menyebabkan replikasi di res. Kemudian viremia sekunder itu bisa menyebar ke kulit dan mukosa. Terjadilah lesi pada epidermis yang menyebabkan vesikel dan bisa mengakibatkan virus tersebut menjadi laten di ganglia sensorik dan dapat juga bereaksi menjadi herpes zoster. Untuk pemeriksaan fisiknya itu pemeriksaan lokalisata pada bagian ekstremitas maupun badan itu bisa dijumpai dengan lesi kulit yang polimorfik pada berbagai stadium seperti makul, papul, vesikel, pustul maupun krusta. Distribusi sentrifugal itu seperti badan, wajah, dan ekstremitas. Lesi juga dapat ditemukan di kulit kepala, mukosa oral, konjungtiva, dan genital. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang itu ada Zhang smear, dijumpai sel raksasa multinukleus. Kemudian kita menyarankan untuk PCR, dijumpai deteksi DNA VZV. Kemudian kita akan lakukan serologi IgM anti VZV pada kasus atipikal. Dan yang terakhir adanya darah rutin itu namun tidak spesifik untuk mengarah ke varicella tersebut. Kemudian untuk tata laksana farmakologinya kita memberikan antivirus untuk indikasi berat ataupun risiko tinggi seperti acyclovir 20 mg untuk pemberian 4 hingga 5 kali per hari selama 5 hingga 7 hari. Untuk antihistamin itu kita berikan cetirizine 0,25 mg per hari. Untuk antipiretik atau analgesik kita berikan paracetamol 10 hingga 15 mg tiap 4 sampai 6 jam. Untuk antibiotik bila ada infeksi sekunder seperti bakteri, kemudian kita kasih juga lotion kalamin untuk meredakan gatal. Untuk tata laksana farmakonya itu yang pertama istirahat yang cukup, konsumsi cairan yang adekuat.
mandi air hangat ataupun kompres sejuk untuk mengurangi gatal. Potong kuku sampai pendek untuk mencegah garukan. Isolasi sampai semua lesi berkrusta, biasanya kurang lebih 5-7 hari setelah ruam muncul. Jika tidak tertangani varicella tersebut, itu mengakibatkan infeksi kulit sekunder seperti impertigo maupun selulitis. Kemudian bisa terjadi juga pneumonia varicella, bisa terjadi encephalitis, hepatitis, Reye syndrome pada penggunaan aspirin, bisa terjadi juga Hepatite reaksi virus di kemudian hari. Untuk prognosis dari varicella itu umumnya jinak dan self limited, sembuh dalam 7 hingga 10 hari. Kemudian untuk prognosisnya baik pada anak yang sehat, lebih berat pada bayi, dewasa, ibu hamil, dan pasien yang imunokompromis. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang varicella. Bila ada kata ataupun ucapan dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.